Selamat gini hari teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Banyak hal yang telah terjadi di dalam kehidupan seorang wanita yang berasal dari Dusun Manis Jangan, Desa Ambal Resmi, Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Untuk fotonya saya akan menggunakan ilustrasi AI. Iis, begitu orang desa Ambal Resmi memanggil wanita yang di tahun 2014 yang lalu berusia 26 tahun ini. Di usia mudanya, Iis telah menjalani pahit getir perjalanan bahtera rumah tangganya yang ia jalani dengan seorang pria tambatan hatinya yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati dan setulus hati. Sebuah masalah rumah tangga yang terus aja terjadi dan menghantui kehidupan Iis akhirnya membuat Iis berpisah dengan sosok pria yang menjadi suaminya kala itu. Dari pernikahannya, Iis dikaruniai satu orang anak yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah perpisahan yang menyakitkan itu, hidup Iis berubah. Nggak banyak juga sih yang berubah, namun ada satu hal yang mengharuskannya menjadi sosok tulang punggung bagi kelangsungan hidup dan pendidikan buah hatinya yang kala itu ia titipkan di rumah orang tuanya untuk diasuh. Sementara si buah hati diasuh oleh orang tuanya, Iis otomatis kala itu hanya berfokus untuk mencari nafkah. Beberapa profesi telah Iis lakoni demi tercukupinya kebutuhan-kebutuhan hidup yang ia butuhkan. Nah, dari fokusnya Iis berkutat dengan segala pekerjaan yang ada, akhirnya hal itu membawa Iis kembali menemukan cinta yang dulu sempat ia ragukan akan ia temui kembali. Sebuah perasaan yang mungkin telah lama ia kubur berkat trauma perceraian yang sungguh membuat gelap hari-harinya. Semakin semangat, semakin ia menghargai betapa anugerah Tuhan sungguh luar biasa menyertai hidupnya yang sempat terpuruk itu. Malam Jumat atau tepatnya tanggal 13 November tahun 2014 atau yang bersamaan dengan hembusan lembut angin laut pantai selatan, bapak-bapak nelayan yang ada di sekitar pantai Lembur Purwo, Kebumen, Jawa Tengah tiba-tiba dibuat geger dengan temuan sosok yang menyerupai tubuh manusia terseret terombang-ambing oleh kerasnya gelombang ombak pantai laut selatan. Saat itu mereka nggak begitu yakin akan sosok itu dan sengaja membiarkannya sembari mereka berfokus pada pekerjaan mereka masing-masing untuk mencari ikan. Namun betapa kaget bapak-bapak ini ketika benar sosok itu adalah sosok tubuh wanita yang tak bernyawa, yang kala itu telah berhasil ditepikan di pinggir pantai oleh ombak laut pantai selatan. Keadaannya sungguh menyedihkan, kaku, membiru, dan berbalut pasir pantai yang halus. Temuan itu segera saja membawa para penemunya untuk melaporkannya kepada pihak yang terkait untuk segera diperiksa dan diinvestigasi terkait bagaimana korban kehilangan nyawanya. Mungkinkah karena tenggelam atau ada hal yang lain? Dugaan korban kehilangan nyawanya akibat tenggelam menjadi dugaan yang diamini oleh beberapa pihak kala itu. Mengingat kondisi ombak pantai laut selatan, khususnya ombak di pantai Lembur Purwo sangat besar dan akan sangat berbahaya di waktu-waktu tertentu. Tak lama setelah laporan itu diterima, petugas dari Polres Kebumen pun hadir, melakukan olah TKP dan segera membawa korban ke rumah sakit setempat untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan presisi. Iya benar, singkatnya setelah kerja keras dan cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya rilislah identitas korban. Korban yang ditemukan kala itu tak lain dan tak bukan adalah Iis Tiawati, ibu dengan satu orang buah hati itu. Sedih tentu, sebab keluarganya sungguh tak menyangka kepergian Iis begitu cepat dan tragis. Dan yang semakin membuat pihak keluarga hancur adalah ketika mereka mendengar kabar tentang bagaimana Iis kehilangan nyawanya. Iis tenggelam di ganasnya laut pantai selatan. Namun ia tenggelam bukan saat Iis sedang berenang, namun ia sengaja ditenggelamkan dengan paksa oleh seseorang. Janggal. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Iis Tiawati? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Perjumpaan Iis dengan seorang pria yang bernama Muhammad Faisal Subhan kala itu telah membuat hari yang telah menggelap itu berangsur-angsur mulai memberi kesempatan bagi matahari untuk kembali menyinari kehidupannya. Asik. Sosok pangeran bertopeng yang saya tampilkan ini adalah Muhammad Faisal Subhan atau yang akan saya sebut Faisal dalam kisah ini. Faisal adalah seorang pria asal Dukuh Tegal, Desa Karanggede, Mirit, Kebumen, Jawa Tengah. Di tahun 2014, usianya 19 tahun, masih muda, gagah, ganteng, dan berwibawa. Untuk memenuhi hari-harinya, Faisal bekerja sebagai buruh serabutan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan Faisal kepada Iis sungguh telah membuat hati Iis melting
kata-kata indah penuh romansa, gestur-gestur penuh cinta, serta usaha yang tak kenal waktu telah membuat Iis dengan mudahnya kembali membuka hatinya yang telah ia sempat kunci dengan rapat itu. Singkatnya, setelah melakukan banyak sekali pendekatan, akhirnya cinta itu kemudian terikrar. Faisal dan Iis telah resmi menjadi sepasang kekasih. Perbedaan umur yang terpaut 5 tahun lebih muda Faisal, serta status Iis yang adalah seorang janda, tidak menjadi masalah bagi Faisal. Sebab cinta nggak memandang kotornya pakaian dan kulit yang kusam. Asik lagi. Di dalam hubungan pacaran yang mereka jalani pada saat itu, sayangnya telah membawa keduanya terjun lebih dalam ke dalam hubungan yang tak sehat. Mereka disebutkan dari sumber yang saya kulik, seringkali melakukan hubungan yang hanya pantas dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Tak terasa hubungan yang telah dibina Faisal dan Iis berlangsung 2 tahun lamanya. Dan tanpa disadari oleh keduanya, hubungan tak sehat itu telah membawa Iis kemudian berbadan 2. Lebih parahnya, Iis nggak tahu bahwa selama ia berpacaran dengan Faisal, Faisal juga diam-diam berpacaran dengan wanita lain yang bernama Arum. Arum adalah seorang gadis asal Kebumen yang kala itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan sejak Iis diketahui telah berbadan 2, pertengkaran-pertengkaran mulai sering terjadi di antara Faisal dan Iis. Di waktu-waktu yang masih dalam suasana lebaran di tahun 2014, Iis dan Faisal yang kala itu masih sama-sama menganggur, Iis lalu mengajak Faisal untuk pergi merantau ke Jakarta. Harapannya mereka bisa mencari pekerjaan dan memulai hidup baru di ibu kota negara. Faisal setuju, singkatnya, mereka menumpang bis, menempuh perjalanan yang panjang, dan turun di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sesampainya di kota tujuan, bukannya malah memulai lembaran hidup baru. Justru pertengkaran kala itu kembali pecah. Iis meminta Faisal untuk segera dinikahi, sebab usia kandungannya sudah semakin menua. Sementara itu, Faisal merasa belum siap. Dalam pertengkaran itu, emosi keduanya sama-sama memuncak. Lalu dikarenakan tak menemukan solusi, Iis kemudian pergi meninggalkan Faisal di kawasan Cengkareng. Yang tentu hal itu membuat Faisal semakin kesal bukan main kepada Iis. Beberapa jam kemudian setelah Iis pergi meninggalkan Faisal, Iis kemudian menelpon Faisal. Dengan suara yang terdengar lemah, Iis mengaku perutnya sakit. Bahkan dikatakan ia sempat pingsan. Namun kala itu ketika ditanya di mana posisinya, Iis enggan untuk memberitahu lokasinya kepada pacarnya. Alih-alih menjadi lebih tenang, Faisal justru semakin kesal. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat Faisal mulai menyimpan sebuah rencana yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Iya, Faisal berencana untuk menghilangkan Iis dengan paksa. Terlebih pada saat itu rasa cinta yang dimiliki Faisal sudah nggak ada lagi buat Iis. Ia lebih mencintai pacarnya yang lain. Tak lama setelah tanda kutip menghilangnya Iis, mereka akhirnya kembali bertemu. Kala itu mereka mencoba untuk saling berdamai. Iis mengatakan di pertemuan kala itu ia telah mendapatkan pekerjaan sebagai ART di perumahan Palem Sari, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 minggu setelah pertemuan itu, Iis kemudian memutuskan untuk berhenti bekerja dan meminta Faisal untuk menjemputnya di Ramayana, Cengkareng. Entah apa alasannya sehingga ia putuskan untuk mengakhiri pekerjaannya sebagai ART. Namun yang pasti setelah mereka kembali bertemu dan menjalin hubungan lagi, mereka akhirnya tinggal bersama di kontrakan kecil di daerah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Di sanalah tekanan demi tekanan semakin terasa. Faisal mendesak Iis untuk menghilangkan isi dalam perutnya yang mulai terlihat membesar itu. Namun Iis nggak mau. Justru ia semakin keras meminta Faisal untuk segera menikahinya. Dan sayangnya, rencana gelap itu pun semakin mengendap dalam pikiran Faisal kala itu. Selama mereka tinggal di Jakarta, Faisal yang telah memiliki rencana busuk itu sebetulnya ingin segera mengakhiri semuanya di pantai yang ada di Jakarta. Namun setelah ia mensurvei beberapa tempat atau pantai di Jakarta, Faisal tak menemukan pantai yang sepi dengan ombak yang besar. Rata-rata pantai yang ada di Jakarta selalu ramai dan ombaknya cenderung bersahabat. 8 November 2014, Iis menerima kabar bahwa putranya yang ada di Kebumen sedang sakit. Mendengar kabar itu, Iis kemudian mengajak Faisal untuk pulang kampung ke kampung halamannya, sebab tak bisalah ia menunggu lebih lama lagi. Singkatnya, Faisal setuju, namun bukan karena ia ingin menemani Iis. Ia melihat hal itu sebagai kesempatan untuk melaksanakan niat busuknya yang telah lama ia pendam. Dia tahu bahwa ada sebuah pantai di Kebumen yang sepi dengan ombak yang besar, tempat di mana niat itu bisa terlaksana tanpa ada yang tahu. Masih di hari yang sama, 8 November tahun 2014 malam hari, mereka berangkat dengan bus. Senin pagi mereka sampai di perempatan Jalan Gentan, Kecamatan Perembun.
Sesampainya mereka, Faisal lalu pulang dulu ke rumahnya di desa Karanggede untuk mengambil sepeda motor milik ibunya. Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor itu, Faisal kembali menjemput Iis. Dan inilah detik-detik rencana busuk Faisal. Ia mulai dengan serapi mungkin. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, Faisal kemudian mengajak Iis jalan-jalan. Barang-barang bawaan Iis mereka titipkan di rumah Faisal. Pagi itu awalnya Faisal mengajak Iis ke Waduk Wadas Lintang. Namun di sana banyak orang yang sedang memancing, membuat rencananya tertunda. Di siang hari mereka berdua makan bersama, lalu menuju Pantai Bocor. Lagi-lagi, di lokasi itu ramai dengan nelayan yang lagi menjaring ikan. Menjelang sore, Faisal membawa sepeda motornya ke arah timur, menyusuri jalan-jalan yang sepi. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pantai di kawasan Mirit, namanya Pantai Lembur Purwo. Tempat itu sunyi dan sepi dari segala bentuk kegiatan nelayan. Faisal berhenti dan lalu ia parkirkan sepeda motornya dan mulai mengajak Iis untuk turun bermain di tepi pantai yang landai. Saat itu Iis akan lupa akan tujuannya pulang ke kampung halamannya, yaitu untuk menjenguk buah hatinya yang sedang sakit. Kala itu sempat ada 1 atau 2 orang yang mencari undur-undur di tepi pantai itu. Faisal menunggu berpura-pura santai. Setelah pantai mulai benar-benar sepi, ia kemudian mengajak Iis untuk masuk ke dalam air. Namun di tengah kebersamaan itu, Faisal kemudian mengatakan sesuatu yang menghancurkan hati Iis. Dari sebuah sumber yang saya kulik, Faisal mengaku bahwa ia sudah tak punya cinta kepada Iis. Rasa itu telah hilang entah dari kapan. Bahkan sebelumnya, pernah rencana Faisal untuk memperkenalkan Iis kepada keluarganya hanyalah alasan palsu. Kata-kata itu tentu memicu pertengkaran yang hebat. Iis yang marah membalas ucapan Faisal, hingga perdebatan berubah menjadi aksi yang tak baik. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Faisal kemudian menyerang Iis. Ia layangkan boga mentahnya ke wajah Iis berkali-kali. Iis yang tumbang kemudian mencoba bangkit lagi dan lagi. Namun dikarenakan tenaga Faisal lebih kuat, tak kuasalah ia menerima serangan itu. Setelah Iis tak berdaya, Faisal tak mau membuang waktu-waktu krusialnya itu untuk membenamkan tubuh Iis yang lemah itu ke dalam air laut yang asin. 10 menit ia benamkan tubuhnya, hingga Iis kemudian tak bergerak lagi. Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan semuanya telah berakhir, ia dorong tubuh Iis ke laut dan ia berdiri di bibir pantai sambil memastikan ombak membawa pergi tubuh Iis. Selesai, Faisal pun pulang seolah tak terjadi apa-apa. Ia ambil ponsel dan uang Iis. Ponsel itu kemudian ia berikan kepada Arum pacarnya yang lain. Sedangkan uang hasil begalnya ia habiskan untuk kebutuhan hari-harinya. 3 hari kemudian Pantai Lembur Purwo dihebohkan dengan penemuan tubuh wanita muda yang sulit dikenali. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, inilah kunci utama polisi dalam mengungkap kasus ngeri ini. Investigasi segera dilakukan setelah didapatkan bukti bahwa korban dipanggil bukan karena tenggelam, namun ia sengaja dihilangkan nyawanya. Saat itu pemeriksaan polisi meliputi pengambilan keterangan dari para saksi, pengambilan barang-barang bukti, dan lain-lain. Salah satu saksi mengetahui bahwa korban memiliki hubungan spesial dengan Faisal. Dugaan sementara polisi pada saat itu menduga Faisal pelaku dalam kasus ini. Dan semuanya semakin menunjukkan perkembangan yang semakin baik setelah petugas berhasil menemukan handphone milik korban yang dikuasai oleh Arum, pacar Faisal yang lain. Singkatnya, Faisal berhasil diamankan di tempat kerjanya di Kelapa II, Jakarta Barat pada hari Senin 17 November 2014 jam 11 malam. Petugas terpaksa menghadiahi Faisal dengan timah panas di kaki kanannya dikarenakan ia mencoba melarikan diri pada saat akan ditangkap. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kebumen, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis kepada Muhammad Faisal Subhan dengan hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.